Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 217. Kita melanjutkan dua kajian yang terakhir, di mana kita telah melakukan kajian secara bersambung dan hari ini kita akan progres lagi. Dalam dua episode yang terakhir, yang pertama kita telah membahas tentang apakah beragama itu harus melalui paksaan. Apakah Islam itu dikembangkan, diajarkan, didakwahkan dengan paksaan. Kita sudah mendapatkan kesimpulannya dari kajian itu. Dengan sangat jelas Al-Quran mengatakan, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fiddin. Kenapa? Dilanjutkan kalimatnya. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Karena sesungguhnya sudah jelas antara yang baik dengan yang buruk. Antara yang bermanfaat dengan yang membawa madorot dan seterusnya. Beragama itu adalah tabayun. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Mentabayuni, melakukan klarifikasi, kajian, pemahaman, pendalaman, adu argumentasi terkait dengan apakah ini baik, apakah ini buruk, apakah yang ini bermanfaat, apakah yang ini tidak bermanfaat atau madorot dan seterusnya. Oke, silahkan bagi yang ingin melihat atau mendapatkan kajian detailnya itu ada di dua episode yang lalu. Di episode yang minggu lalu, kita kemudian progres terkait dengan apakah perbuatan buruk, mencuri, korupsi, pembunuhan, dan segala macam kriminalitas itu diizinkan oleh Allah. Kita juga sudah melakukan kajiannya dan mendapat kesimpulannya bahwa semua perbuatan baik dan buruk itu diizinkan oleh Allah. Mencuri, korupsi, kriminal dan sebagainya itu diizinkan oleh Allah. Karena kalau tidak diizinkan maka dia tidak bisa melakukan itu. Tetapi diizinkan itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Maka Islam memberikan gambaran, ajaran, ya, petunjuk. Orang boleh saja memilih menjadi kriminal, menjadi kafir, menjadi segala macam yang buruk-buruk. Diizinkan, tetapi ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi orang mencuri, bisa dipenjara, bisa dipotong tangan dan sebagainya. Konsekuensi korupsi, ada negara-negara bahkan dihukum mati, disita semua harta kekayaannya dan seterusnya. Melakukan perbuatan-perbuatan kriminal itu diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan memang sudah memberikan segala macam pilihan kepada kita dengan segala konsekuensinya. Oke, bagi yang ingin mendalami itu silahkan lihat di episode minggu lalu, episode 216. Hari ini kita akan progres lagi, karena ada pertanyaan-pertanyaan dan saya lihat ada saling diskusi di dalam forum kita, yaitu terkait dengan kehendak. Apakah manusia itu memiliki kehendak bebas? Ya, jadi ini kelanjutan memang dari apa yang sudah kita bahas dalam dua episode yang terakhir. Manusia diizinkan melakukan kejahatan dengan segala konsekuensinya. Lantas merembet kepada kehendak. Apakah manusia itu memiliki kehendak bebas? Ataukah semua kehendak manusia itu dikehendaki oleh Allah?
Bukankah Allah itu maha berkehendak? Tetapi lantas muncul kontradiksinya. Kalau semua kehendak manusia ini dikehendaki oleh Allah, artinya manusia tidak punya pilihan bebas karena semua itu atas kehendak Allah. Lantas kenapa manusia diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu? Kenapa mesti diadili? Bukankah itu adalah kehendak Allah? Nah, di sini perlu diklarifikasi. Yang dimaksudkan dengan kehendak manusia dan kehendak Allah itu seperti apa? Kita mulai dengan mendefinisikan yang disebut sebagai kehendak itu. Ada yang menyebutnya dalam bahasa Inggris sebagai free will, kehendak bebas. Apakah manusia memiliki kehendak bebas itu? Kehendak itu kalau kita definisikan secara sederhana adalah sebuah potensi, sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu. Sifatnya adalah netral. Jadi kehendak itu bisa berkehendak melakukan kebaikan atau berkehendak melakukan kejahatan. Jadi dorongan kehendak itu sesungguhnya bersifat netral. Kalau ini kita kaitkan dengan pelajaran informasi dari dalam Al-Quran, maka kehendak manusia ini sesungguhnya adalah derivatif, turunan dari kehendak Sang Pencipta. Allah maha berkehendak. Manusia diciptakan memiliki kehendak sebagai derivasi dari kehendak Allah itu. Ini adalah potensi kehidupan. Yang hidup pasti akan memiliki potensi untuk berkehendak melakukan sesuatu. Potensi yang seperti ini ya disebut sebagai potensi ilahiyah, itu juga ada di dalam sifat-sifat yang lain. Misalnya sifat Allah maha melihat. Maka Allah menurunkan ya derivatif dari sifat Allah yang maha melihat, manusia yang diciptakan ini kemudian memiliki potensi untuk melihat. Bahwa melihatnya itu nanti baik atau buruk itu ada di level kemanusiaan. Tetapi potensi melihat itu adalah sifat keilahian, sama dengan potensi berkehendak. Atau sifat maha mendengar, itu juga netral saja, tidak baik atau tidak buruk, itu adalah potensi. Ketika diberikan kepada manusia potensi untuk bisa mendengar, lantas manusia menggunakannya bisa untuk kebaikan atau mendengar keburukan. Jadi sifat-sifat Allah itu semuanya bersifat netral, bersifat potensial. Yang kita sudah melakukan kajiannya di episode yang lain, bahwa semua itu diturunkan oleh Allah, diresonansikan, ditularkan melalui entitas yang disebut sebagai ruh. Ruh itulah yang membawa sifat-sifat ilahiyah. Sifat hidup karena Allah maha hidup, sifat berkehendak karena Allah maha berkehendak, sifat melihat, mendengar, berbicara, berbuat, bahkan mencipta. Semua itu adalah sekedar potensi. Dibawa oleh roh, dimasukkan ke dalam diri manusia yang sedang diciptakan, maka kemudian roh ini mengalami derivasi lagi menjadi jiwa. Jiwa itu adalah potensi dalam skala kemanusiaan. Sedangkan roh itu adalah potensi dalam skala ketuhanan. Pada level roh itu netral, tapi pada jiwa itu kemudian memiliki nilai baik dan buruk seiring dengan kepentingan. Ketika dia berkepentingan, si manusia ini, dan kemudian menjalankan itu, dia bisa mengatakan itu baik. Tetapi ketika tidak bermanfaat buat dia, merugikan, membuat dia mengalami masalah dan seterusnya, maka dia menyebutnya sebagai buruk. Nah, jadi sifat-sifat ilahiyah yang netral ketika terderivasi menjadi sifat kemanusiaan, lantas di situ barulah muncul sistem nilai. Ini baik, ini buruk. Yang bermanfaat disebut baik, yang tidak bermanfaat bahkan merugikan itu disebut sebagai buruk. Tetapi kita lihat semua ini derivatif dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau dipertanyakan apakah sifat-sifat kemanusiaan itu adalah derivasi dari sifat ketuhanan, iya.
Di level Tuhan itu netral, begitu berada di level manusia, kemudian menjadi relatif seiring dengan kepentingan manusia itu secara pribadi maupun secara kolektif. Ada kebaikan pribadi bisa bertabrakan dengan kebaikan pribadi yang lain. Nah, itu perlu disepakati. Yang disebut baik secara kolektif itu seperti apa. Dan seterusnya berkembang dalam tatanan kemanusiaan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi poin penting yang terkait dengan kajian kita kali ini adalah bahwa itu sifat-sifat ketuhanan yang bersifat netral ketika diturunkan ya derivatifnya kepada manusia kemudian menjadi ada sistem nilainya. Sehingga di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa baik dan buruk itu memang semuanya berasal dari Allah. Tetapi yang menjadikan itu baik dan buruk adalah manusia itu sendiri. Dikarenakan kepentingannya menabrak kepentingan orang lain, merugikan dan sebagainya, menjadikan itu bernilai buruk. Atau juga bisa sebaliknya bernilai baik. Nah, selanjutnya kemudian kita bisa menambahkan perbedaan antara potensi ilahiyah dengan potensi insaniah atau kemanusiaan. Perbedaannya ada di mana? Pada potensi ilahiyah, ketuhanan itu adalah serba maha, tidak ada batasnya. Allah maha hidup, nggak ada batasnya. Allah maha berkehendak, nggak ada batasnya, tidak ada yang bisa membatasi. Allah maha melihat, maha mendengar, maha berkata, maha melakukan apa saja, maha mencipta, tidak ada batasnya. Tetapi begitu itu terderivasi ke manusia, ke makhluk, maka menjadi ada batasnya. Manusia memiliki sifat hidup, tapi bukan maha hidup. Hidupnya manusia ada batasnya. Manusia bisa melihat, seperti Tuhan juga melihat, sifat melihat dari Tuhan itu, tetapi Tuhan tidak ada batasnya. Potensi melihatnya manusia memiliki serba keterbatasan. Terlalu kecil nggak kelihatan, terlalu besar nggak kelihatan, terlalu jauh nggak kelihatan, terlalu dekat nempel di mata nggak kelihatan, terlalu gelap nggak kelihatan, terlalu terang nggak kelihatan, dan sebagainya. Manusia memiliki serba keterbatasan. Melihat terbatas, mendengar terbatas, mencipta terbatas, dan termasuk berkehendak. Kehendak Allah itu tidak terbatas. Tapi kehendak manusia memiliki segala keterbatasannya. Sehingga kalau kemudian ini kita kaitkan dengan istilah free will, maka sesungguhnya istilah free will itu nggak cocok buat manusia. Free will itu hanya dimiliki oleh Allah yang kehendaknya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kehendak bebas. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sedangkan apapun yang dikehendaki manusia belum tentu terjadi. Terlalu banyak yang nggak bisa terjadi oleh kehendak manusia itu. Maka manusia tidak bisa disebut memiliki free will. Tidak bisa. Kita memilih misalnya atau berkehendak untuk lahir sebagai laki-laki atau perempuan saja. Kita tidak bisa menentukan pada diri kita sendiri. Mungkin orang tua kita bisa memilih ya. Tetapi bukan berkehendak bebas tanpa batas. Ada batas-batas yang tidak bisa ditabrak misalnya. Tidak bisa dilampaui. Ada keterbatasan itu pada manusia, apalagi yang menjalani sendiri. Kita tidak bisa berkehendak untuk lahir yang perempuan, aku laki-laki saja, atau yang laki-laki atau perempuan saja misalnya. Nggak bisa. Kita juga tidak bisa menghendaki lahir dari orang tua yang bukan yang ini ya, tetapi orang tua yang itu. Nggak bisa. Kita juga tidak bisa memilih lahir jangan di Indonesia, tapi di Timur Tengah atau di Eropa atau di Arab Saudi atau di Amerika atau di Rusia. Kita tidak bisa memilih. Terlalu banyak yang kita tidak bisa melakukan free will itu, kehendak bebas itu. Maka kehendak manusia itu lebih tepat diistilahkan dengan free choice. Bukan free will. Manusia tidak memiliki free will. Manusia cuma memiliki free choice.
bebas memilih dari pilihan-pilihan yang sudah ada. Tidak bisa memilih, aku lahir di planet Mars saja, lahir di ruang angkasa, nggak bisa. Ya sudah, itu ada ketetapan tertentu di luar kemampuan kita, yang itu sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Tetapi sebagiannya kita diperbolehkan untuk memilih dalam koridor. Misalnya kita sudah dijadikan lahir di Indonesia, tapi memilih kemudian untuk hidup, tinggal, beraktivitas di negara lain. Bisa di Eropa, bisa di Amerika, di Timur Tengah, dan seterusnya. Ya silahkan, pilihan-pilihan itu dengan segala konsekuensinya, silakan dipilih. Termasuk memilih perbuatan baik atau buruk. Itu dibebaskan oleh Allah. Hidup ini adalah pilihan dengan segala konsekuensinya. Berbuat baik, hasilnya baik, berbuat buruk, hasilnya buruk. Ada yang seketika mendapat balasan, ada yang tertunda, ada yang sangat lama tertundanya, bahkan baru dapat balasannya di akhirat misalnya. Tapi semua itu bekerja dalam sunatullah. Dalam hukum-hukum alam. Allah menciptakan makhluknya, bukan hanya manusia, tapi misalnya tumbuhan, itu juga punya kehendak. Tetapi dengan segala keterbatasannya. Binatang lebih tinggi derajatnya, derajat kebebasan kehendaknya. Tetapi dia juga terbatas. Yang lebih tinggi lagi adalah manusia memiliki kebebasan yang atau derajat kebebasan yang lebih luas untuk berkehendak. Tetapi tetap saja di dalam koridornya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu sudah dengan segala keterbatasan desainnya. Kita tidak bisa memiliki semau-maunya kehendak bebas yang tidak ada batasnya itu karena memang by design kita ini sudah terbatas seperti spesifikasi yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta kepada kita semua. Jadi itu adalah kajian dalam sudut pandang filsafatnya atau filosofisnya atau secara pemikiran. Lantas ada yang kemudian menunjuk kepada dalil-dalil dari dalam Al-Quran. Bahwa kehendak manusia itu sesungguhnya berada di dalam kehendak Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Nanti kalau dikembangkan lagi, itu dikait-kaitkan dengan takdir misalnya. Semuanya sudah ditakdirkan dan seterusnya. Ya, itu kajian yang berbeda. Nanti kalau kita bahas dalam episode kali ini maka tidak mencukupi waktunya. Tetapi ada yang mengambil dalil bahwa Al-Quran mengatakan kehendak kita berada di dalam kehendak Allah. Tentu benar adanya, tetapi bagaimana menginterpretasinya dan konteksnya apa, itu yang harus kita pahami, kita klarifikasi dengan baik. Mari kita lihat misalnya dalam surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini kadang-kadang diambil dan dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan secara mutlak bahwa kehendak kita itu sesungguhnya adalah kehendak Allah. Kemudian diteruskan pemahamannya berarti kita ini tidak punya kehendak. Yang punya kehendak itu adalah Allah dan karena itu apa yang terjadi itu bukan kehendak saya melainkan kehendak Allah dan karena itu saya tidak perlu bertanggung jawab. Nah, ini rentetan kesimpulan yang harus diklarifikasi. Yang pertama, kita harus mengklarifikasi dulu konteks dari ayat ini dengan mengambil ayat yang terkait, ayat yang sebelumnya. Mari kita baca surat At-Takwir 27, 28, dan kemudian 29. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang berkehendak menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah
Tuhan semesta alam. Ayat ini memberikan beberapa informasi kepada kita. Yang pertama, bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk, peringatan bagi kita semua. Mau diambil sebagai pelajaran atau tidak, silahkan. Ya, jadi kalau kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk, itu sekali lagi terkait dengan ayat-ayat yang lain adalah sebuah pilihan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan. Mau dipakai silahkan, enggak juga enggak apa-apa dengan segala konsekuensinya. Tetapi kemudian diingatkan di situ bahwa peringatan ini adalah bagi orang-orang yang pingin berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang penuh kebajikan yang membawa dia pada kemanfaatan, kebahagiaan, kesuksesan fid dunya wal akhirah. Nah, barulah yang ketiga kemudian dikatakan, dan kalian tidak bisa menghendaki itu kecuali dikehendaki Allah. Artinya kata kehendak di sini itu lebih menunjuk kepada Allah itu memang menjadi sumber dari segala-galanya, termasuk sumber dari perintah untuk memilih mau baik atau mau buruk, mau benar atau mau salah, mau manfaat atau mau madorot. Memang semuanya tidak bisa tidak berada di dalam kekuasaan Allah, berada di dalam izinnya, di dalam kehendaknya. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi ketika Allah tidak mengizinkan, ketika Allah tidak menghendaki. Tetapi seperti yang kita bahas tadi, semua itu diizinkan dan berada dalam kehendaknya. Kehendak kita berada di dalam kehendaknya, itu dengan segala konsekuensi yang mengikutinya. Dikarenakan memang ini harus holistik, diciptakan dengan diikuti oleh sunatullah, dengan hukum-hukum. Ada hukum sebab akibat. Tidak ada akibat yang terjadi tanpa ada penyebabnya. Tiba-tiba muncul saja, nggak ada ceritanya. Karena sunatullahnya, hukum alamnya, semua peristiwa pasti didahului oleh penyebab sebelumnya. Yang kedua, ada aksi, ada reaksi. Bahwa reaksi itu muncul ketika ada aksi. Tidak ada reaksi kalau tidak ada aksi. Dan yang ketiga adalah hukum keseimbangan. Ketika semua itu terjadi sebab akibat aksi reaksi, kemudian sampai pada keseimbangannya, maka menjadi normal kembali. Jadi semua itu harus difahami secara holistik, secara komprehensif. Bahwa Allah mengizinkan, Allah menghendaki, bahwa semua itu baik buruk adalah dari Allah, itu berada di dalam tatanan sunatullah. Sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah mengkritik orang-orang yang tidak faham-faham juga bahwa sesungguhnya semua ini baik dan buruk itu semuanya bersumber dari Allah belaka, tetapi sekali lagi dengan segala konsekuensinya. Nah, di dalam surat An-Nisa 78 ini Allah memberikan gambaran terkait itu bahwa baik dan buruk semuanya itu datang dari Allah. Wa in tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibahum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. Famaliha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah semuanya dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Jadi ayat ini memberikan gambaran, informasi kepada kita, baik dan buruk, manfaat, madorot, bahkan benar dan salah, baik dan jahat, bahkan setan, iblis, malaikat, semuanya itu memang berasal dari Allah. Dulunya nggak ada, diciptakan oleh Allah, diadakan, dan kemudian adalah yang disebut sebagai manfaat madorot, baik dan salah, atau benar dan salah, dan sebagainya itu.
pasangan-pasangan yang membuat drama kehidupan ini berdinamika, menjadi berjalan. Tapi kalau dipertanyakan bahwa apakah semua itu ada di dalam Allah, di dalam kekuasaannya, di dalam izinnya, di dalam kehendaknya, jelas tidak ada sumber lain, semuanya berasal dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Tetapi yang perlu ditegaskan bahwa Allah membuat semua itu dengan aturan main. Ada konsekuensi-konsekuensi, ada balasan kebaikan, ada balasan keburukan, dan sebagainya yang bekerja mengikuti sunatullah. Sehingga dalam konteks ini kita kemudian menjadi paham bahwa memang segalanya ini berada di dalam kehendaknya, iya. Tetapi kehendak Allah dengan kehendak manusia itu adalah berbeda levelnya, berbeda, yang ini free will, yang ini free choice. Free choice ini terikat di dalam semua sunatullah atau hukum alam itu. Maka kita bisa melakukan apa saja sekehendak kita di dalam semua keterbatasan itu dengan segala konsekuensinya. Saya ingin memberikan analogi yang mudah-mudahan ini memudahkan pemahaman bahwa antara makhluk dengan sang Khalik itu memang tidak terpisah, tetapi bukan berarti sama. Ambillah contoh misalnya air. Air kita sudah tahu adalah zat cair yang kita minum, kita konsumsi dan sebagainya yang tidak bisa terbakar atau setidak-tidaknya tidak mudah terbakar. Kalau kemudian kita breakdown air itu tersusun dari H2O. H2O adalah air juga, tetapi dalam struktur kimiawi sehingga kita bisa melihat penyusun dari air itu sesungguhnya adalah zat yang berbeda yang disebut sebagai hidrogen dan oksigen. H2O, hidrogennya 2, ketemu dengan oksigen 1, maka bergandengan secara kimiawi, dia akan menjadi air. Coba perhatikan, sifat air dengan sifat hidrogen dan oksigen itu sama sekali berbeda. Air itu cair, tidak bisa terbakar, hidrogen dan oksigen itu gas dan gampang terbakar. Apakah air sama dengan hidrogen dan oksigen? Tentu saja tidak. Di sini kita bisa merasakan atau melihat ya dan menghayati analogi ini. Bahwa air itu di dalamnya ya ada hidrogen dan oksigen, tetapi hidrogen dan oksigen tidak sama dengan air itu. Bahkan kalau kita breakdown lagi, hidrogen itu tersusun dari ada inti atom yang isinya proton 1, dikelilingi oleh elektron 1, maka menjadi yang namanya hidrogen. Sedangkan oksigen itu ada inti atom yang terdiri dari 8 proton, 8 neutron, dan 8 elektron. Lantas kita bertanya, apakah hidrogen dan oksigen sama dengan proton, sama dengan neutron, sama dengan elektron? Tentu saja berbeda sifatnya. Ini adalah partikel-partikel subatomik yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan hidrogen sebagai atom dan oksigen sebagai atom. Kita breakdown lagi, partikel subatomik itu menjadi penyusun dari proton yang disebut sebagai quark misalnya. Wah, itu lebih halus dan seterusnya sampai di level yang paling halus diikat oleh gaya-gaya kuantum, yaitu ada gaya nuklir lemah, nuklir kuat, ada gaya elektromagnetik, dan kemudian gravitasi. Ya, itu kajian yang berbeda. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan bahwa antara air itu berbeda dengan hidrogen dan oksigen sebagai penyusunnya. Dan hidrogen, oksigen sebagai penyusun berbeda dengan proton, neutron, elektron yang juga sebagai penyusunnya. Berbeda lagi dengan partikel-partikel subatomik yang lebih halus lagi di bawahnya. Nah, sahabat sekalian, maka kita bisa melihat hierarki ketika dikaitkan dengan free will, free choice itu. Di level air itu ibaratnya adalah level ilahiyah, level ketuhanan. Sedangkan level penyusunnya, hidrogen dan oksigen, itu adalah level makhluk. Kalau kemudian dikatakan hidrogen dan oksigen itu ada,
tidak terpisahkan eksistensinya dengan air itu, apakah hidrogen dan oksigen sama dengan air? Enggak sama. Yang ini cairan sulit terbakar, yang ini gas yang mudah terbakar. Apakah sama juga dengan yang lebih rendah lagi, yaitu atau lebih kecil lagi, proton, neutron, elektron? Juga enggak. Padahal semua itu berada di dalam hidrogen, hidrogen dan oksigen berada di dalam air. Tetapi bukan berarti antara air dengan hidrogen, oksigen, dengan proton, neutron, elektron, dengan quark itu semuanya adalah sama. Memiliki keterbatasan-keterbatasan pada wilayahnya masing-masing, kecuali air yang meliputi seluruhnya itu. Mudah-mudahan ini memudahkan ya analogi bahwa kita ini memang semuanya berada di dalam Allah secara sifat, secara kekuasaan, kehendak, dan sebagainya. Tidak bisa tidak, karena Allah maha meliputi semuanya itu. Tetapi bukan berarti kita ini bisa menyebut kehendak saya adalah kehendak Allah. Bukan, level kita ada di makhluk, level Allah tidak terbatas. Jadi kalau kita berkehendak kemudian melakukan kesalahan, yaitu dikarenakan kesalahan diri kita dengan segala keterbatasan. Kalau tidak ingin masuk ke dalam kesalahan, jadikanlah diri kita ini bagian dari sifat ketuhanan dan kemudian meleburkan diri ke dalam Allah, ke dalam petunjuk-petunjuk ilahiyah, maka insya Allah kehendak kita akan seiring, akan selaras, akan segaris in align dengan kehendak Allah, maka kita akan berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, yang akan membawa kita kepada hasil akibat dari perbuatan amalan kita yang sesuai dengan sunatullah, dan itu memunculkan kesuksesan, memunculkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Karena itu di dalam satu ayat sebagai penutupnya ini Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu diberi kebebasan untuk melakukan apapun dengan segala konsekuensinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 37 dan 38. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir kullu nafsim bima kasabat rahina. Bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak maju atau mundur, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi sangat jelas, sangat clear Al-Quran membimbing kita dalam level praktis. Kalau tadi level filosofis yang seringkali membingungkan, itu perlu diurai secara filosofis, tetapi kita sudah mendapatkan benang merahnya. Di level praktis, kemudian Allah mengatakan, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir kullu nafsim bima kasabat rahina. Bagi siapa saja yang mau maju kek, mau mundur, mau berbuat baik, mau berbuat jahat, silahkan. Tetapi kullu nafsim bima kasabat rahina, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dengan segala konsekuensinya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Berbuat baik kembali kepadanya, berbuat jahat juga akan kembali kepadanya. Oke sahabat sekalian, saya kira sudah cukup clear kajian kita pada kesempatan kali ini bahwa manusia itu bukan memiliki free will, tetapi sekedar free choice dengan segala keterbatasan dan segala konsekuensinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.